sini sampai di belakang, dan kursinya dirapikan dulu. Apakah sudah siap belajarnya? Siap, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita hari ini, untuk ketua kelas pimpin doa ya. Baik, Bu. Baik, sebelum mulai pelajaran pada kita hari ini, mari kita berdoa minta orang mereka yang masing-masing berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, baiklah, pada hari ini kita memasuki materi SPLDV. Masih ingatkah pertemuan sebelumnya, yaitu kita membahas tentang SPLSP. Apa itu SPLSP? Sistem persamaan dengan satu variabel. Nah, karena kita sudah mempelajari sistem persamaan linear satu variabel, selanjutnya kita akan masuk ke SPLDV. Nah, sebelumnya, apakah kalian mengetahui apa itu SPLDV? Nah, di sini Ibu akan memberikan sebuah pretest untuk. Selain itu, pada SPLDV ini, kalian juga dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bagaimana cara menentukan jarak, menentukan biaya pada setiap variabel, dan menentukan rute perjalanan dengan memperhitungkan waktu dan biaya berdasarkan dua alternatif rute. Baiklah, sebelum memasuki materi, HP-nya harap disimpan dulu ya. Dengarkan penjelasan dari Ibu, karena pembelajaran ini akan berlanjut lagi. Setelah SPLDV ada SPLDV. Ibu harap kalian dapat mendengarkan dengan baik agar pembelajaran hari ini tercapai. Nah, SPLDV adalah sistem persamaan linear dua variabel. Sistem yang terdiri dari dua persamaan linear yang masing-masing melibatkan dua variabel. Tujuan dari SPLDV adalah untuk menemukan nilai variabel-variabel tersebut yang memenuhi kedua persamaan secara bersamaan. Kalau sistem persamaan itu adalah sekumpulan persamaan yang memiliki dua atau lebih variabel yang harus dipenuhi secara bersamaan. Dengan kata lain, dalam sistem persamaan kita mencari solusi yang dapat memenuhi semua persamaan dalam sistem tersebut. Solusi dari sistem persamaan adalah nilai-nilai variabel yang membuat setiap persamaan dalam sistem tersebut benar. Sistem persamaan linear. Nah, sistem persamaan linear ini adalah sistem persamaan yang terdiri dari persamaan-persamaan linear, di mana setiap persamaan hanya melibatkan variabel-variabel yang dipangkatkan satu. Tidak ada variabel yang dipangkatkan lebih tinggi dari satu. Contohnya, nah, jadi dari sini variabelnya itu tidak dipangkatkan lebih dari satu. Nah, tahukah kalian apa itu posisi A, E, B, Y, dan C? Ada yang tahu? Kalau AB itu coefficient, kalau XC itu variabel, dan C itu konstanta, Bu. Oke, kita cek. A tadi apa? AB itu coefficient, XY variabel, XC konstanta. Baik, kita tepuk. Jadi posisi A dan B itu disebut sebagai koefisien, dan X dan Y itu disebut variabel, dan C-nya itu sendiri yaitu konstanta. Nah, satu orang tolong membacakan apa itu koefisien, variabel, dan konstanta. Satu orang kan? Koefisien merupakan bilangan yang menyatakan banyaknya jumlah variabel dalam satu jenis. Nah, misalnya
Elsa memiliki 4 baju dan 2 celana. Jika dituliskan dalam bentuk persamaan seperti ini, baju sama dengan X, celana sama dengan Y, maka persamaannya 4X ditambah 2Y. Nah, angka 4 merupakan koefisien dan X dan 2 koefisien Y. Iya, jadi koefisien itu menyatakan banyaknya barangnya. Misalnya di sini yaitu baju dan 4 baju dan 2 celana. Yang mana sebagai koefisiennya? 4. Dan lanjut ke variabel. Ya. Variabel merupakan perubahan atau pengganti bilangan yang dilambangkan oleh huruf X dan Y. Contohnya, Ardi memiliki 10 sepatu, 5 sepatu futsal, dan 5 sepatu olahraga. Jika ditulis dalam bentuk persamaan seperti ini, sepatu futsal X, sepatu olahraga Y, bentuk persamaannya 5X ditambah 5Y Sama dengan 3. Jadi variabel itu merupakan perubahan atau pengganti bilangan yang dilambangkan oleh huruf X dan Y. Nah, kita masuk ke contoh yang pertama, misalnya baju dan celana. Jadi variabelnya yaitu baju sebagai X dan celana sebagai Y. Lanjut ke konstanta. Konstanta merupakan bilangan yang tidak diikuti oleh variabel. Nah, kan biasanya nilainya tetap atau konstanta. Apapun nilai perubahannya, misalnya contoh nih 5X tambah 8Y tambah 15. Nah, dari bentuk kesamaan tersebut terlihat angka 15 sebagai konstanta. Kenapa? Karena nilainya tetap dan tidak terpengaruh oleh berapapun variabel. Iya, jadi konstanta itu merupakan bilangan yang tidak diikuti oleh variabel. Masuk ke contoh pertama. Contoh yang kedua, 5X tambah 5Y sama dengan 3. Jadi konstantanya yang mana? 3. Lanjut, perhatikan gambar berikut. Tentukan persamaannya. Satu orang. Lanjut. Yang pertama itu susu sapi, yang kedua susu kedelai. Yang di atas itu susu sapi, yang di bawah susu kedelai. Dibuat bentuk persamaannya. Ada yang bisa? Atau yang dicontohkan? Contohkan dulu kalau Bu. Contohkan yang Nah, satu. contohnya. Baik, perhatikan. Iya, Bu. Nah, jadi di sini kan terdapat 3 susu sapi ditambah susu kedelai sama dengan 36.000. Nah, di sini kita akan membuat konsep persamaannya, yaitu 3 susu sapi kita pendeknya sebagai X. Kedelai sebagai Y. Jadi 3 tambah 4X
2 Y 2 Y sama dengan 36.000. 36.000. Yang kedua 4X ditambah 1 Y. 1 Y atau Y? Sama dengan 38.000. Kalau X diganti A ya Bu? boleh. Itu boleh, tapi kita harus berturut. Misalnya A dan Y. perhatikan. Misalnya kalau misalnya ini kita gunakan susu sapi sebagai A, jadi susu kedelainya sebagai B. Jadi boleh ya diganti, tidak mesti X dan Y. Boleh juga P dan Q. Berarti tidak harus X dan Y ya Bu? Ya, tidak harus X dan Y, tapi di sini ibu menggunakan X dan Y. Sampai sini apakah ada yang paham Bu? Bertanya? Tidak. Lanjut Bu. Nah, selanjutnya nih, ada yang mau mencoba? Nanti gua ajarkan. Wadah. Ada katanya Bu. Mau ke? Bukan itu BZ tuh. Bukan Ya. Maju berapa variabel Bu? 2. Ini ada celana dan baju. Oh, itu harga. Ya, ini harga. Oh, Harga. Oh, tadi dia kunci tadi itu tuh ini. ya, ada yang mau coba? Sebu, boleh deh. Ingat ya, untuk variabelnya tidak mesti X dan Y. Boleh juga A dan P dan Q, tapi harus berturut-turut. Tapi di sini ibu menggunakan X dan Y. Baiklah, selanjutnya di sini ibu mau satu kelompok itu satu yang mempresentasikan. Untuk yang kelompok 1 itu nomor 1, kelompok 2 nomor 2. Dan yang maju yang tadi udah jawab pertanyaan ibu, udah sama juga dia. Udah jawab. Jadi itu gantian. Iya, boleh Bu. Kelompok 1 boleh? Jadi Aris kan udah. Oh, sini nanti kita berarti. Kelompok 2 teman-temannya perhatikan ya. Saya Bu. Yang 1. Niki membeli 5 kilo jeruk dan 2 kilo apel seharga 125.000. Sedangkan harga 3 kilo jeruk dan 4 kilo apel 131.000. Buatlah model matematika dari interaksi jual beli di atas. Ini ditulis ke apa? Dibacakan coba. Misalkan variabel X sama dengan jeruk, Y sama dengan apel. Tuliskan apa yang diketahui daripada permasalahan tersebut. Diketahui Niki membeli 5 jeruk tambah 2 apel dengan harga 125 dan membeli lagi 3 jeruk tambah 4 apel dengan harga 131. Jadi model matematikanya 5 kilo jeruk, 2 kilo apel, 125.000. 5X tambah 2Y sama dengan 125.000 untuk persamaan 1. Yang kedua, 3 kilo jeruk dan 4 kilo apel seharga 131.000. 3X tambah 4Y sama dengan 131 untuk persamaan kedua. Ini membeli 2 atau 1-1? Salah satu. Untuk soal yang kedua, Andi membeli 2 pensil dan 2 buku seharga 13.000. Setelah itu membeli lagi 4 pensil dan 4 buku seharga 18.000. Membuatlah persamaan model matematikanya. Untuk menyelesaikan konsep persamaan tersebut, mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu misalkan variabelnya, misalkan X-nya itu sama dengan pensil dan Y sama dengan buku. Diketahui Andi
Ani membeli 2 pensil ditambah 2 buku dengan harga 13.000 dan membeli lagi 4 pensil ditambah 4 buku ditambah 4 pensil dengan harga 18.000. Nah, langkah ketiga yaitu membuat model matematika. 2 pensil dan 2 buku seharga 13.000. Persamaan satunya itu 2x ditambah 2y sama dengan 13.000. 4 pensil dan 4 buku seharga 18.000 bersama. Nah, persamaan keduanya yaitu 4x ditambah 4y sama dengan 18.000. Kesimpulannya, satu orang Jadi untuk persamaan yang soal nomor 1 adalah 5x tambah 2y sama dengan 125.000 dan 3x tambah 4y sama dengan 130.000. Nah, jadi kesimpulannya untuk soal kedua 2x ditambah 2y sama dengan 13.000 dan persamaan kedua yaitu 4x ditambah 4y sama dengan 18.000. kasih aku dulu kembalinya. Jadi untuk lomba LKPD ini, Ibu rasa kalian sudah paham ya dengan bagaimana permasalahan yang ada di dalamnya kalian dapat menyelesaikan. Selanjutnya kita masuki latihan. Latihan ini berupa melalui sebuah link ya. Di situ Ibu kirim melalui WA. Bisa kita WA ya? Bu izin formatif sampainya. Bang. Formatif ayo. Jadi kalau lotek gimana solusinya? Telepon boleh. Boleh. Ya, yang formatif. Ada seperti formatif. Share ya. Nanti ayo pilih yang 1, 2, 3, 2. Agar mulai. Buat kamu ada matematika pada ya. Kalian bisa buka di bukunya ya, buku digitalnya. Mana dulu laptop? Langsung mulai Ya. Ini berapa? Ini 50. Nah, 1. Oh, habis dah waktu. Ini mau cepat kan waktu 30 detik. Belum pun, Bu. Ulang. Tak nampak tulisan Bu. Ulang bisa ulang ya? Ulang sekali lagi. Itu lagi tadi aku terlihat. Satu dulu. Campur, Bang. Udah? Belum, Bu. Habis dan bulan seharga 6 donat ke berapa harga
4 billion dan 4 billion itu. Jadi bisa dihitung, bisa disimpan ya. Oh, bisa disimpan. Nah, dia tak kata dia tak nampak dia. Ya apa ini? Ini soalnya lagi. Oh, ini sudah tadi untuk Udah belum? Udah, Bu. Belum. Oh. Lagi satu. Apa ini? Kalau penyimpanan koma, Udah? ya bukan. Nampak bila dapat sibuk di sana. Ini udah beberapa ya yang jawab. Gila-gila. Oh, betul. Yeay. Tak eh. Sudah lihat. Dan oh iya. Dan paling bawah. Sini ya, posisi bagi. Kan tadi tak terjawab. Sudah, Bu. Dan Tapi dia tidak mau. Tapi dia mana? Yang mana tadi 6 dia nanti. Yang dia 6 x dia. Ini udah ya kayaknya. Ini salah kok. Harus sudah. Salah betul. betul. Tapi salah apa satu? Ini 1, 2, 3, 4 Itu ini. Aduh, 4 tambah 2. Ini tak nampak. Kenapa dari kecil sih? Oh, 4x Y. Bu sendiri bu. Udah ya semuanya. Belum bu. 4 x itu. Berapa ini? Kerja-kerja sekali. Belum selesai deh teh. Baru masuk. Habis Cindy 51. 53. masuk. Ini Sampai belum? Tidak Bu. Udah semua ya. Jadi di sini sudah udah mengirim semua ya. Udah. Udah Bu. udah bu. Lebih cepat satu. Nah, jadi di sini nilai yang tertinggi yaitu Cindy. Jadi ada beberapa tadi tuh yang masih banyak salah ya. Jadi tuh bisa dibilang masih belum kurang paham. Jadi untuk siapa tadi itu Dea dan Wahda. Ibu harap kalian untuk berikutnya melakukan pembelajaran kembali ya, boleh minta bantu dengan Cindy, dengan teman-teman lain. Dia kan lagi. Dikarenakan jamnya pun udah mau berakhir, jadi di sini ibu mengirimkan link refleksi ya untuk diri kalian. Ibu. Ibu kirim ke grup ya. Iya bu. Link itu boleh kalian jawab nanti setelah jam pelajaran. Nah, sebelum ibu menutup pembelajaran di hari ini, pertemuan berikut kita akan membahas SPLDV menggunakan beberapa metode. Nah, di sini yaitu ada metode substitusi, eliminasi, grafik, dan campuran. Nah, pada pertemuan berikut, ibu harap kalian sudah membaca di berbagai sumber yang udah ibu berikan ya. Iya bu. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran ketua kelas, tolong pimpin doa. Baik, sebelum kita penutupan pada pelajaran kita hari ini, doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih untuk ketua kelas. Baiklah, ibu mohon maaf ya jika penyampaian materi ini belum terpenuhi.
Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.